Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 1. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul obat sistem pernafasan, obat gangguan sistem pencernaan, obat gangguan sistem perkemihan, dan obat gangguan sistem endokrin. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 1. Yang pertama dengan saya sendiri, Asyura Jihan Syamimi, kemudian ada Ayu Septiani, Ega Puspitasari, Haya Ulia Afifa, Agatha Tuesdela Burai, Amalia Dwi Cahyani, Gebi Presila, Devi Septiana, Jusmi Arsela, Flora Restika, Leo Wardana, Devi Afebriani, Irena Stella Kurnia, Dania Ulfadiani, Adisti, Fauzia Rizani Putri, Al-Hafiz Dirgantara, Abil Farhanda, Cynthia Handayani, Dwi Putri Yuniarti, John Edward, Laksmi Anggrisa, Cika Denia Pramani Putri Launuru, Dea Amanda Septi, Donata Danar, Fauzi Pratama, Antonia Yunita, Angelina Triani, Irma Rosanti, Dwi Putri Yuniarti, dan yang terakhir Ismail. Oke, kami akan langsung saja masuk ke materi. Yang pertama bisa dibacakan oleh absen yang pertama. Saya persilahkan. Obat sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah dengan dukungan oksigen. Seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Adapun fungsi pernapasan yaitu yang pertama, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan sesuai kondisi tubuh. Yang kedua, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Infeksi saluran pernapasan bisa menimbulkan gejala yang beragam. Munculnya keluhan dan gejala biasanya bergantung pada kuman penyebab infeksi, letak infeksi, kondisi sistem imun, usia, dan kondisi kesehatan penderita. Adapun gejala yang bisa dialami oleh penderita infeksi saluran pernapasan adalah sesak napas, sulit bernapas, mengi atau bengek, batuk, bersin-bersin, pilek, dan hidung tersumbat. Obat-obat yang memengaruhi sistem pernapasan untuk mengobati yang pertama asma. Asma, agonis adrenergik, kortikosteroid, kromolin dan lidokromil, ipratropium, dan theophylline. Yang kedua, rinitis, yaitu ada agonis adrenergik, antihistamin, kortikosteroid, dan kromolin. Yang ketiga, ada penyakit paru obstruktif kronik, agonis adrenergik, kortikosteroid, dan ipratropium. Obat sistem pernapasan nasal, dekongestan, sistemik direct dan indirect, adrenergik, agonis, pseudoephedrine, topikal, alpha agonis, oxymetazoline, nabhazolin, phenylephrine, antihistamis, CTM atau klarol, tamrin malik, antitusif, central, optik, kodein, naskopin, dextrometorphan, nanopek, karbetapen, karampen, periper, benzonate, expectoron, glyceril, gluikalat, mukolitik,
decongestan sistemik, pseudoephedrine, vasokonstriksi pembuluh darah mukosa, menurunkan kongesti hidung. K1 hipertensi pasca infark miokard, hipertiroid. Selanjutnya, dekongestan topikal. Yang pertama oxymetazoline, nafazolin, phenylephrine. Yang kedua, vasokonstriksi pembuluh darah mukosa, menurunkan peradangan dan sumbatan pada hidung. Yang ketiga, efek samping. Rebound congestion, irregular heartbeat, headache, dizziness, tremor. Obat sistem pencernaan, antihistamin, mencegah histamin bekerja pada reseptor H-1, mencegah stimulasi refleks bersin, efek antimuskarinik, menurunkan rekresi lendir dan meningkatkan dilatasi bronkus. Efek sampingnya paralisis gerakan cilia, efek antikolinergik, sedasi, antitusif 1. Kodein, menekan batuk, analgesik. Kelemahannya rasa pahit, mual dan muntah, menurunkan peristalsis, konstipasi, adiktif, euforia, sebabkan pelepasan histamin, overdosis, depresi napas. Torvan, menekan batuk, tidak adiktif, kurang menurunkan peristalsis, kelemahan, tidak seefektif kodein, sebabkan pelepasan histamin, overdosis, efek halusinasi. Yang ketiga, karbetapantane, karimipen, klorpedianol, dosis kecil pada pediatrik yang kontraindikasi menggunakan opiate, kelemahan. Efek antikolinergetik. Yang keempat, benzonate. Yang pertama, menurunkan sensitivitas reseptor batuk perifer. Yang kedua, kelemahan, confusion, reaksi hipersensitivitas, dan konvulsi. Selanjutnya spektoran. 1. Gliseril guaicalut. 1. Merangsang iritasi respirator di lambung, sebabkan stimulasi parasimpatik pada saluran cerna dan saluran nafas. 2. Sebabkan sekresi mukus yang encer. 3. Meningkatkan gerak cilia. Lalu kelemahan, gangguan gastrointestinal pada penggunaan pada anak. Obat lain, saponin atau Radix Poligalae, Radix Primulae. 2. Obat emetik atau Radix Ipecac dan emetin. Lalu amonium klorida, kalium iodida. Terakhir minyak atsiri, yaitu mentol, eukaliptus dan timi. Obat sistem pernapasan, yaitu 1. Bromhexin dan metabolitnya atau ambroloxol, menguraikan mukus, meningkatkan hidrolisis lisosoma dan stimulasi kelenjar mukus. Ambroloxol merangsang produksi surfaktan, menurunkan tegangan permukaan sehingga adesi mukus pada bronkus menurun. 2. Asetil asistein, menguraikan mukus, memutuskan ikatan di sulfida protein. 3. Karbosistein, bekerja intrasal, pembentukan lendir encer. Lanjut. Obat sistem pernapasan. Obat-obat penyebab kelainan saluran nafas.
1. Batuk, acecatopril, serangan asma, reaksi anafilaksis obat, beta antagonis atau simpatolitik. 3. Kalimomimetik. 4. Salisifat, pentamid nebulized, propafon, protaladin, tartrazin. Obat-obat penyebab kelainan saluran nafas. Acute pulmonary edema, beta agonis, cytosine arabinoside, HCT, naloxone, analgesik narkotik, salisilat, dan yang terakhir trombolitik. Lanjut. Obat sistem pernapasan. Obat-obat penyebab kelainan saluran nafas. Emboli pulmonal, kontrasepsi oral, lupus Lake syndrome, hidralazin, phenytoin, prokainamid, interstitial pneumonia, dan fibrosis amiodarone, obat sitotoksik, imunosupresif, obat-obat penyebab kelainan saluran nafas, depresi nafas, alkohol, antidepresan, antihistamin, analgesik narkotik, hipnotik, sedatif, efusi pleura dan fibrosis, bromokriptin, dan trolene, methotrexata, metixergid. Lanjut. Masalah di saluran pencernaan adalah salah satu gangguan kesehatan yang paling tidak enak. Pasalnya, gejala mual, nyeri, ulu hati, perut melilit, diare, hingga konstipasi sangat membuat tidak nyaman dan berpengaruh pada asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Terkadang, hal-hal tersebut membuat makanan dan minuman menjadi kurang nikmat, bahkan harus dibatasi. Gangguan sistem pencernaan sendiri memang cukup sering terjadi. Demikianlah kasus-kasus yang ada di rumah sakit. Masalah pencernaan yang paling sering dikeluhkan pasien antara lain berhubungan dengan produksi asam lambung, serta infeksi di saluran pencernaan karena kurang menjaga kebersihan. Dalam mengatasi masalah pencernaan, terkadang kita membutuhkan obat-obatan sebagai pertolongan pertama. Berikut ini adalah daftar obat-obatan yang dapat dibeli tanpa resep dokter atau over the counter atau OTC untuk mengatasi gejala-gejala gangguan pencernaan. Yang pertama, obat untuk diare. Diare adalah salah satu masalah pencernaan yang membuat feses menjadi tidak padat, bahkan cenderung cair seutuhnya seperti air. 3 jenis obat bebas yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi diare. Yang pertama, Attapulgite. Yang kedua, karbon aktif. Yang ketiga, diosmectite. Lanjut. Obat gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitu obat untuk konstipasi. Kebalikan dari diare, jika mengalami konstipasi frekuensi buang air besar jadi lebih jarang dari biasanya ataupun ditemui adanya kesulitan dalam mengeluarkan massa feses. Konstipasi biasanya membaik dengan mengkonsumsi asupan gizi yang tinggi serat serta cairan dalam jumlah cukup. Dapat mengkonsumsi obat pencahar atau laksatif. 2 jenis obat pencahar yang dapat dibeli bebas. Yang pertama Bisakodil dan yang kedua Lactulosa. Yang ketiga, obat untuk MAH. MAH atau Heartburn adalah suatu kondisi gangguan saluran pencernaan yang ditandai rasa perih, begah, serta rasa terbakar di lambung hingga kerongkongan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya peningkatan produksi asam lambung
yang kemudian mengiritasi saluran pencernaan. Dua jenis obat yang dapat digunakan dalam membantu MAH yaitu 1. Antacid, 2. Omeprazole. Obat gangguan sistem pencernaan, yaitu ada obat proton pump inhibitor atau PPI yang digunakan untuk mengurangi asam yang dihasilkan jantung. Nah, ada 5 obatnya. Yang pertama, omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole, terus yang terakhir raberazole. Terus di sini ada obat untuk mual. Nah, obat untuk mual ini obat mual yang dapat dibeli tanpa resep karena semuanya merupakan golongan obat keras. Namun, salah satu obat mual yakini metocloparamid yang termasuk dalam daftar obat yang wajib apotek berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 tahun 1090. Ada juga beberapa obat yang diresepkan dokter untuk menangani gangguan pencernaan, yaitu ada paracetamol, probiotik, antibiotik, obat yang menurunkan sistem kekebalan tubuh untuk penyakit autoimun atau obat imunosupresif. Terus ada obat yang melemaskan otot anus, misalnya nifedipin atau nitroliserin, dan yang terakhir suntik botok. Lanjut. Gangguan saluran kemih adalah gangguan dari kandung kemih atau uretra. Ginjal, uretra, kandung kemih adalah organ-organ yang menyusun saluran kemih. Fungsi utama dari saluran ini adalah untuk membuang air dan sisa metabolisme dan mengeluarkan sebagai urin. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan disalurkan ke kandung kemih dengan melalui 2 tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Lanjut. Baiklah, lanjut. Obat gangguan sistem perkemihan. Pemberian obat-obatan pada pasien yang mengalami gangguan pada sistem urinaria atau perkemihan dimulai dari ginjal sampai uretra. Medikametosa, pemberian terapi dengan obat-obatan diberikan berdasarkan penyebab gangguan dapat bersifat dampak kelainan yang bersifat sistemik maupun lokal. Oke, lanjut. Macam-macam penyebab gangguan. Hipersensitif, zat kimia, racun, binatang, penyakit metabolik, sintemik, DM, neoplasma, dan lain-lain. Penyakit infeksi ada bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Penyakit imunologik itu lupus eritematosus dan lain-lain. Penyakit genetik, nefrosis kongenital dan lain-lain. Mekanik, trombosis, vena, renalis dan lain-lain akibat obat-obatan, kelainan organ sekitar, hipertrofi atau hiperplasia prostat dan lain-lain. Selanjutnya, obat gangguan sistem perkemihan. Contoh, penyakit infeksi. Glomerulonefritis akut atau kronis, piloforitis,
Cistitis radang kantung kemih. Uretritis, contoh penyakit sumbatan atau hambatan urin. Gagal ginjal akut, ARF, akut renal failure, dan gagal ginjal kronik. CRV, kronik renal failure, renal kalkuli, batu ginjal, retensio urin, BPH, benign prostatic hyperplasia, contoh lainnya sindrom nephrotic, sindrom uremia incontinentia urin, ketidakmampuan mengendalikan pengeluaran air kemih. Selanjutnya, Contoh penyakit sumbatan atau hambatan urin. Yang pertama ada gagal ginjal akut atau ARF, akut renal failure, dan gagal ginjal kronik atau CRF, chronic renal failure, dan ada renal kalkuli atau batu ginjal, lalu retensio urin, BPH, benign prostatic hyperplasia. Contoh penyakit lainnya yaitu ada sindroma nephrotic, sindroma uremia, inkontinentia urin, yaitu ketidakmampuan mengendalikan pengeluaran air kemih. Obat gangguan sistem perkemihan. Prinsip terapi: 1. Terapi kasual tergantung penyebab. 2. Operatif. 3. Medikamatosa. C. Kombinasi. 2. Kadang diberi simptomatik. 3. Penunjang penting terapi. A. Diet. B. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. 4. Pengobatan terhadap komplikasi. Medikamatosa sering dipakai. 1. Antibiotik melawan infeksi bekerja secara sistematik atau terutama lokal. 2. Kortikosteroid pada kasus sindrom nephrotik dan glumurofiritis. 3. Obat peluru batu saluran kemih. 4. Spasmolitik pengurangan nyeri, kolik, dan kejang otot. 5. Diuretik meningkatkan produksi air kencing pada edema atau bengkak. 6. Antihipertensi menekan komplikasi. 7. Antihipertrofi atau hipertensi prostat. Obat gangguan sistem perkemihan. Obat yang bekerja pada sistem perkemihan. Fungsi filtrasi, reabsorpsi air, memelihara volume dan komposisi cairan tubuh, regulasi natrium, kalsium. C1. Regulasi pengaktifan vitamin D, sistem renin-angiotensin. U. Kendalikan tekanan darah, regulasi produksi sel darah merah. obat gangguan sistem perkemihan. Masalah pada sistem perkemihan, infeksi saluran kemih, sepsemi, otot polos sel kemih, pembesaran prostat, dan retensi cairan. Infeksi saluran kemih meningkat pada wanita dan pasien use permanen kateter. Tanda-tandanya, yang pertama, sering kemih, sakit berkemih, tidak bisa menahan kencing. Yang kedua, nyeri panggul, nyeri tekan pada pinggang, demam, dan menggigil. Lanjut slide. Obat anti-infeksi pada infeksi saluran kemih, yang pertama sinoksanin atau Cinobatch, yang kedua norfloxanin atau Norosin, yang ketiga fosfomisin atau Monurol, yang keempat asam nalidiksat atau Negram, yang kelima nitrofurantoin atau Furadantin, yang
Yang keenam metanamin, yang ketujuh methylene blue. Lanjut. Obat gangguan sistem perkemihan. Sinoxacin atau Sinovac. Yang pertama bekerja dengan mengganggu replika DNA gram negatif. Yang kedua absorpsi dan metabolisasi. Yang ketiga diekskresikan melalui urin. Yang keempat dapat melewati plasenta dan ASI. Pasien dengan gangguan ginjal digunakan dosis yang rendah. Yang kelima dosis 1 gram per hari selama 7-14 hari. 250 mg per hari. Pencegahan. Yang keenam diberikan pada pasien usia 12 tahun. Fosfomycin atau monurol. Yang pertama diberikan secara dosis tunggal usia 18 tahun. Yang kedua diabsorpsi di GI tract cepat, metap di hati lambat, diekskresikan melalui urin dan feses. Yang ketiga pilihan untuk ibu hamil dan menyusui. Yang keempat dosis 1 paket atau 3 gram dilarutkan dalam air PO. Yang kelima efek pada GI tract. Lanjut. Obat gangguan sistem perkemihan. Efek samping obat ISK, GI tract, mual, muntah, diare, anoreksia, traktus urinari, iritasi kandung kemih, disuria, SPP, gugup, pusing, dan bingung. Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Lanjut. Ada banyak faktor risiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin, yaitu yang pertama, meningkatnya kadar kolesterol, yang kedua, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin, yang ketiga, inaktivitas, yang keempat, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun, yang kelima, pola makan yang tidak baik, yang keenam, kehamilan atau pada kasus seperti hipotiroidisme, yang ketujuh, operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Lanjut. Gejala gangguan sistem endokrin. 1. Diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus, yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk tubuh, tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejala diabetes dapat meliputi 1. Haus atau lapar yang berlebih, kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan, perubahan pada penglihatan. Lanjut. 2. Akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih, trauma pada tangan dan kaki. Gejala akromegali biasanya meliputi 1. Ukuran bibir, hidung atau lidah yang terlalu besar. 2. Tangan atau kaki yang terlalu besar atau bengkak. 3. Perubahan struktur tulang muka. 4. Nyeri pada tubuh dan sendi. 5. Suara yang dalam. 6. Kelelahan atau kelemahan. Lanjut. Tes obat serta pengobatan endokrin. Tes darah dan urin untuk memeriksa kadar hormon dapat membantu dokter untuk menentukan apakah Anda memiliki gangguan endokrin. Tes imaging juga dapat dilakukan untuk membantu menunjukkan lokasi bintil atau tumor.
pengobatan dan efek samping gangguan sistem endokrin. Apabila gejala gangguan sistem endokrin mulai mengganggu, gejala tersebut umumnya dapat diatasi dengan memperbaiki ketidakseimbangan hormon. Ini sering dilakukan melalui pemberian hormon sintesis. Pada kasus prolatinoma atau ketika tumor non-kanker menyebabkan gejala, operasi atau terapi radiasi dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tidak jarang diagnosis dan perawatan penyebab gangguan endokrin dapat mengatasi gejala. Lanjut. Obat gangguan sistem Obat gangguan sistem endokrin. Obat sistem endokrin adalah obat yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar butuh sekresi terna yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah dan cairan limfa. Menurut Dipiro et al. 2005 dalam buku Farmasikoterapi, Pathophysiologic Approach, obat gangguan endokrin adalah A. Obat gangguan kelenjar pituitari, B. Obat gangguan kelenjar tiroid, dan yang C. Obat gangguan kelenjar adrenal, D. Obat diabetes mellitus. A. Gangguan kelenjar pituitari dapat ditangani oleh endokrinologi. Ini adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam diagnosis dan pengobatan ketidakseimbangan hormon. Untuk mendiagnosis gangguan tersebut, dokter akan meminta pasien menjalani tes darah dan urin. Kedua tes tersebut digunakan untuk mengukur kadar hormon dalam darah pasien. Jika kelainan terdeteksi, dokter akan meminta pasien menjalani tes pencitraan. Tes ini dapat mengonfirmasi atau menyingkirkan adanya tumor di kelenjar pituitari. Tes pencitraan yang umum digunakan adalah computed tomography, CT scan, dan magnetic resonance imaging atau MRI. Pengobatan gangguan ini berfokus pada normalisasi kadar hormon dalam tubuh. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan hormon sintesis yang mungkin perlu dikonsumsi pasien selama sisa hidup mereka. Obat yang menurunkan produksi hormon tertentu juga bisa dikonsumsi. Banyak pasien dengan kelainan ini memiliki tumor di atau dekat kelenjar pituitari. Umumnya, tumor seperti itu dapat diangkat melalui operasi. Hal ini bisa dilakukan melalui sinus sphenoid. Ini adalah ruang berongga yang terletak di bawah otak dan di belakang saluran hidung. Untuk melakukan hal ini, dokter perlu membuat sayatan kecil di sepanjang sputum hidung dan membuka dinding bani sinus sphenoid guna mengakses tumor. Prosedur juga bisa dilakukan dengan menggunakan endoskopi. Prosedur ini juga bisa dilaksanakan melalui pendekatan invasif minimal di mana tabung serat optik dengan kamera mungil disisipkan melalui saluran hidung. Dengan demikian, tidak memerlukan sayatan. Namun, pendekatan ini hanya memungkinkan untuk pasien yang memiliki tumor kelenjar pituitari kecil. Lanjut, pasien dengan tumor kelenjar pituitari yang lebih besar atau lebih kompleks mungkin memerlukan kraniotomi. Pendekatan ini melibatkan pembedahan ke dalam tengkorak. Karena pendekatan ini menciptakan bukaan yang lebih luas, dokter bedah dapat melihat lokasi bedah dengan lebih baik, sehingga hal ini dapat mengurangi risiko kerusakan pada struktur di sekitarnya. Metode bedah terbaik yang digunakan tergantung pada ukuran tumor, kondisi kesehatan umur pasien, dan tingkat keparahan gejala. Pembedahan hanya dipertimbangkan jika obat gagal bekerja. Contoh obatnya, levothyroxine untuk mengganti hormon tiroid yang kurang akibat kurangnya produksi hormon TSH. Somatropin untuk mengganti hormon pertumbuhan, hormon seksual seperti testosteron dan estrogen untuk mengganti hormon reproduksi yang kurang akibat kurangnya FSH dan LH. Kortikosteroid untuk mengganti hormon yang kurang akibat kurangnya hormon ACTCH. Otot hormon tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak pada leher, tempatnya pada laring. Kelenjar ini terdiri atas dua lobus, yakni sebelah kanan dan kiri laring. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu thyroxine T4 dan triiodothyronin T3. Hormon ini berpengaruh dalam proses metabolisme sel.
pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan. Beberapa penyakit manusia ada yang disebabkan oleh kelenjar tiroid. Misalnya, kelebihan hormon tiroid, hipertiroid, dapat menimbulkan gejala hipermetabolisme atau morbus basedowi dengan tanda-tanda meningkatnya detak jantung sehingga muncul gugup, napas cepat dan tidak teratur, mulut menganga, dan mata melebar. Sementara itu, apabila seseorang sebelum dewasa kekurangan hormon tiroid atau hipertiroid, tubuhnya dapat mengalami kretinisme atau kerdil. Kretinisme ditandai dengan fisik dan mental penderita yang tubuh tidak normal. Obat kelenjar tiroid lain yang diberikan untuk hipertiroidisme adalah beta blocker. Obat ini berfungsi untuk mengurangi gejala hipertiroid seperti jantung berdebar, tangan gemetar, dan lainnya. Contoh obat ini adalah propranolol dan metoprolol. Lanjut. Obat gangguan adrenal adalah gangguan kesehatan yang menyerang kelenjar adrenal. Masalah ini dapat bersifat bawaan atau genetik. Masalah ini juga dapat terjadi akibat penyebab lainnya seperti ketidakseimbangan hormon atau tumor. Tubuh memiliki sepasang kelenjar adrenal berat masing-masing minimal 4 gram. Kelenjar ini ditemukan di atas ginjal, yang menjadi alasan kelenjar ini dikenal sebagai kelenjar suprarenal. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem endokrin karena kelenjar ini mengeluarkan hormon. Kedua bagian utama dari kelenjar adrenal yaitu medula adrenal atau dalam dan korteks adrenal atau luar, menghasilkan berbagai jenis hormon yang mungkin esensial atau non-esensial. Hormon ini termasuk androgen adrenal. Hormon ini sering disebut hormon seks pria dan terdapat pada pria dan wanita, meskipun jumlahnya berbeda. Wanita membutuhkannya untuk reproduksi dan pertumbuhan rambut. Glukokortikoid, hormon seperti kortisol terkait dengan respons stres tubuh, bertarung atau berlari. Ketika tubuh mendeteksi stres atau ancaman, kortisol dilepaskan sehingga denyut jantung, kewaspadaan mental, dan tekanan darah akan meningkat. Mineral kortikoid hormon ini berperan menjaga keseimbangan natrium dan air. Terlalu banyak natrium dapat menyebabkan ginjal, sementara sedikit air dapat menyebabkan dehidrasi. Lanjut. Diabetes mellitus atau biasa disebut diabetes saja adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Gula yang berada di dalam darah seharusnya diserap oleh sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Insulin adalah hormon yang bertugas untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk diolah menjadi energi, sekaligus menyimpan sebagian glukosa sebagai cadangan energi. Lanjut. Obat diabetes mellitus. Contoh obat metformin. Umumnya metformin adalah obat pertama yang diresepkan untuk diabetes tipe 2. Sulfonylurea. Obat-obatan ini membantu tubuh Anda mengeluarkan lebih banyak insulin. Meglitirinida, thiazolidinediones, inhibitor DPP4, agonis reseptor GLP-1, inhibitor SGLT2 insulin. Baiklah, itulah tadi hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.